Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Quran surah Al-Imran ayat 134. Hadirin wal hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak titipan nikmat dari Allah, sehingga salah satu bentuk rasa syukur kita sudah hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah sholat zuhur kita pada siang hari ini. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wa hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal 1446 Hijriah. Baru saja kita selesai untuk melaksanakan rangkaian ibadah selama di dalam bulan suci Ramadan. Terutama sekali ibadah yang difardukan bagi kita adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah Allah wajibkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, bahwa tujuan utama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, berarti kita sudah memenangkan perjuangan perlawanan kita terhadap menentang hawa nafsu kita masing-masing. Maka mudah-mudahan dengan telah selesainya ibadah Ramadan itu, sebagai hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok hamba Allah yang bertakwa ini. Kenapa demikian? Bapak Ibu hadirin wal hadirat, karena di dalam kehidupan kita ini Allah tidak akan melihat dari sisi manapun terhadap diri kita sebagai manusia, kecuali dari tingkat ketakwaan seseorang. Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Tidak ada yang lain Allah lihat. Nah, ketika kita memahami kalimat takwa ini, secara bahasa takwa ini berasal dari kata ittaqa, yattaqi, yang berarti adalah menjauhkan diri, memelihara diri. Sedangkan menurut istilah, takwa ini berasal dari asal kata waqa yaqi wiqayah, menjauhkan diri, memelihara diri dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan dosa yang lainnya. Maka oleh sebab itu dalam kehidupan kita, target utama kita dalam kehidupan adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ini. Setidak-tidaknya hadirin wal hadirat, di dalam Al-Quran itu Allah mengulang sebanyak 258 kali
kalimat takwa ini dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi sebanyak 258 kali Allah menyampaikan kalimat takwa ini. Tujuannya apa? Agar kita semua meraih takwa itu. Orang yang bertakwa, dia akan selalu menjaga, dia akan selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita mengurangi perbuatan dosa dan kesalahan, akan semakin dekat kita kepada derajat takwa itu. Maka orang yang sudah sampai kepada derajat takwa itu, hadirin wa hadirat, ini dinamakan dengan muttaqin. Artinya apa? Orang yang sudah sampai dia pada derajat takwa itu. Tapi kalau misalnya sarananya, itulah tatakun tadi. Targetnya adalah muttaqin, agar kita masing-masing kita ini menjadi hamba Allah yang muttaqin. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 tadi, setidaknya ada beberapa ciri-ciri orang yang muttaqin itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang muttaqin itu adalah orang yang selalu menafkahkan rezekinya, baik dia ketika lapang ataupun ketika sempit, baik ketika rezekinya itu banyak ataupun sedikit, baik ketika uangnya itu melimpah ataupun serba terbatas. Ketika ini mampu dilaksanakan, maka berarti kita sudah melaksanakan salah satu ciri orang yang muttaqin itu. Di dalam bulan Ramadan, hadirin wa hadirat, kita selalu membudayakan, membiasakan untuk berinfak ini. Nah, kalau orang yang muttaqin di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, dia tetap yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik itu ketika dia berada ataupun hanya pas-pasan saja. Inilah yang harus kita biasakan kembali di luar bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan hanya 1 bulan, sedangkan di luar bulan suci Ramadan lama, 11 bulan lamanya. Jadi apa kebiasaan kita di dalam bulan suci Ramadan? Berinfak. Maka ini akan kita terapkan terus di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, ciri hamba Allah yang muttaqin itu adalah wal kaziminal ghaiz. Dia mampu untuk mengendalikan emosionalnya. Atau dalam bahasa lainnya, dia bisa menahan amarahnya. Dia perbanyak sabar. Masing-masing kita sebagai manusia dalam kehidupan ini, hadirin wa hadirat, pasti memiliki masalah dan persoalan masing-masing. Tapi bagaimana kita mampu untuk mengendalikan emosional kita agar jangan sampai derajat yang sudah kita raih menjadi hamba Allah yang muttaqin hilang begitu saja karena kita tidak mampu untuk mengendalikan emosional. Kalau dilihat dari segi kesehatan, hadirin wa hadirat, orang yang tidak mampu mengendalikan emosionalnya, maka dia akan mengidap penyakit hipertensi. Dalam bahasa kitanya darah tinggi. Sebenarnya bukan darahnya itu yang tinggi, hadirin, tapi tekanannya itu yang membuat tinggi. Dia naik ke ubun-ubun. Diukur tensinya tinggi. Kalau hal ini dibiarkan, maka oleh pembuluh darah yang ada pada otak tidak sanggup lagi menampung darah yang memberikan tekanan yang sangat kuat dari bawah. Akibatnya apa? Maka pembuluh darah ini ada yang pecah.
Kalau pembuluh darah di kepala sudah pecah, hadirin wal hadirat, itu kemungkinan dua saja. Pertama, dia tidak bisa sadarkan diri. Yang kedua, dia berangkat lebih duluan dari kita. Maka ciri-ciri orang yang mutakin itu dia mampu mengendalikan ini. Kalau Rasul mengajarkan ketika kamu marah misalkan, maka beruduklah misalnya kan. Setelah selesai beruduk masih belum bisa mengendalikan, duduk. Belum juga bisa mampu mengendalikan, sholat sunnah 2 rakaat misalnya. Ini ajaran Rasul. Bagaimana kita jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosional. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita semua bahwa ciri dari orang yang muttaqin itu adalah wal afina 'anil nas. Dia saling memberikan maaf antar sesama manusia. Maaf ini hadirin wal hadirat bukan sesuatu hal yang harus diminta, tidak. Akan tetapi maaf ini adalah sesuatu hal yang harus kita beri. Artinya apa? Ketika ada orang yang punya kesalahan dengan kita, sebelum dia minta maaf, kita sudah terlebih dahulu memaafkan. Ini idealnya. Jangan keluar istilah tiada maaf bagimu. Berarti bukan ciri-ciri hamba Allah yang muttaqin. Tapi kalau hamba Allah yang muttaqin wal afina 'anil nas, dia selalu saling memaafkan antar sesama manusia. Ketika orang punya salah, belum dia minta maaf, tapi dia sudah terlebih dahulu untuk memberikan maaf itu. Inilah idealnya orang yang muttaqin itu. Kadang-kadang hadirin wal hadirat, sama karib kerabat, sama tetangga misalnya, ada persoalan sedikit saja membuat tidak bersapaan sekian bulan misalnya. Ini bukan salah satu ciri orang yang muttaqin. Tapi coba dibalikkan. Ketika dia bersalah, kita yang minta maaf terlebih dahulu. Ini lebih bagus lagi. Karena orang yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu, ini adalah orang yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A bersalah ke dia, tapi dia yang mengeluarkan tangannya untuk bersalaman terlebih dahulu. Ini yang bagus. Lalu yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam ciri hamba Allah yang muttaqin itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Selagi kita hidup hadirin wa hadirat, selagi kita mampu dan bisa untuk berbuat baik kepada orang lain, maka lakukanlah perbuatan baik itu. Karena nanti datang masanya di mana kita tidak bisa lagi untuk berbuat baik kepada orang. Inilah yang dinamakan dengan maut. Tidak bisa lagi. Kalau ajal sudah datang, kita tidak bisa lagi untuk berbuat baik kepada orang lain. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang itu berbuat jahat kepada kita? Maka jawabannya berdasarkan hadis Rasul, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada, dan iringi perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik. Ini memang berat hadirin wa hadirat. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau dicoba, insya Allah akan mampu kita melaksanakan. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.